Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Om Swastiastu. Tabiun. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas kolaborasi pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri atas Ibu Desi Sumarni, Ibu Heni Nova Widya, dan saya sendiri Dwi Utami Darmastuti. Skenario pembelajaran berdiferensiasi di SD. Pak Dermawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber belajar yang ia siapkan diantaranya adalah buku, artikel, komik, dan sebagainya, poster atau diagram, wawancara, dan kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Di awal pembelajaran, Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Setelah itu, ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Dermawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dahulu. Pak Dermawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. Pak Dermawan menjelaskan bahwa dalam 1 minggu tersebut, setiap kelompok akan mendapatkan target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Dermawan. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan terlebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Selama proses murid melakukan kegiatan, guru memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan dan memberikan pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata-kosakata sederhana yang kemudian ia display di kelas. Pak Dermawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses. Ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan pada murid dan penilaian berjenjang, peer assessment. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Pak Dermawan berusaha memenuhi kebutuhan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar muridnya.
Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? Untuk menentukan kebutuhan belajar muridnya, Pak Dermawan melakukan asesmen, menyiapkan sumber atau bahan belajar, mengobservasi, dan mengajukan pertanyaan. Pak Dermawan melakukan asesmen diagnostik dan melakukan pemetaan atau pengelompokan berdasarkan kemampuan membaca. Pak Dermawan juga menyiapkan sumber belajar atau bahan ajar bervariasi berupa poster dan bahan bacaan dari berbagai sumber dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Pak Dermawan juga mengobservasi dan menganalisa hasil kemampuan membaca murid. Pak Dermawan juga mengajukan pertanyaan dan memberikan pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan dan tantangan lebih. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Pak Dermawan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensi, konten, proses, dan produk. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Pak Dermawan melakukan penilaian dengan cara assessment for learning, assessment as learning, serta dengan menggunakan rubrik penilaian. Dari analisa kasus yang telah kita lakukan, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan langkah yang diambil oleh seorang guru untuk memenuhi kebutuhan belajar muridnya yang menyesuaikan dengan kesiapan belajar, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Dalam kasus ini, Pak Dermawan telah melakukan perencanaan, proses dan penilaian berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar muridnya dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Jadi, alasan keterbatasan sarana dan prasarana tidak menjadi persoalan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Sekian Bapak Ibu guru hebat, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Penanda bahasa sikampun, bak nyaman yo, wak bahasa sikam kurang nujum di metai kubak, mahap ngalimpuro.